Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab baru, bab selanjutnya yaitu mengenai turunan fungsi, dimana untuk video kali ini yaitu mengenai turunan fungsi aljabar masih dalam bentuk sederhana. Dan selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya setelah limit selesai, maka bab selanjutnya adalah mengenai turunan fungsi, dimana kalau di dalam LKS sebenarnya untuk yang pertama adalah konsep garis sekant maupun garis tangan yang berkaitan dengan gradien, kemudian ada turunan fungsi sebagai limit, tapi itu bisa dipelajari dengan dibaca dan dipahami sendiri. Nah, langsung saja pada bagian yang selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar. Ini bisa dibuka LKS-nya. Nah, kemudian perhatikan di sini untuk turunan fungsi aljabar, konsep turunan itu sendiri apabila ada fungsi fx atau sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsinya atau f aksen x ini simbol dari turunan fungsi, ya. Kalau fungsinya itu fx, maka turunan fungsinya f aksen x, ya, artinya adalah turunan fungsi dari fx. Nah, cara untuk menentukan turunan fungsinya, pangkat x-nya, pangkat variabelnya kita kalikan dengan koefisien variabel tersebut, sehingga turunan fungsinya menjadi n kali a, kemudian x-nya pangkatnya dikurangi 1. Jadi yang tadinya n, maka n-nya ini nanti untuk turunannya kita kurangi 1 menjadi n-1. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila ada fungsi fx, di mana fungsi fx-nya adalah konstanta atau a, maka turunannya atau f aksen x-nya kalau konstanta itu nanti turunannya adalah 0 atau habis hilang, ya, seperti itu. Nah, untuk memahami turunan fungsi aljabar ini masih fungsinya yang sederhana, di mana hanya ada perkalian ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti kalau ada perkalian kemudian ada pangkat, maka dikalikan terlebih dahulu atau dipangkatkan terlebih dahulu, sehingga operasi dalam fungsinya hanya kita temukan dalam penjumlahan maupun pengurangan. Apalagi nanti kalau ada pembagian fungsinya, misalkan fx per gx, nanti turunannya itu turunan yang lebih lanjut, ya, setelah ini. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya cara menentukan turunannya, silahkan kalian saksikan contoh berikut ini. Baik, untuk contohnya tentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada 5 contoh, tapi ini walaupun ada 5, ini contoh yang sederhana. Artinya sederhana bahwa operasi yang ada dalam fungsinya hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja di sini ada perkalian. Nah, nanti akan saya jelaskan sepenuhnya. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2, ya. Maka turunannya f aksen x sama dengan, ingat, perhatikan tadi, ya, caranya. Pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya, ya, berarti 2 kali 3 sehingga menjadi 6x, pangkatnya kita kurangi 1. 2 kurangi 1 berarti 1. X pangkat 1 tidak usah ditulis seperti itu. Nah, kemudian min 5x. Kalau kita lihat di sini x-nya pangkat 1. Kalau x-nya pangkat 1, maka turunannya x-nya tinggal dihilangkan saja, maka turunannya menyisakan 5. Nah, kemudian yang selanjutnya 2 ini adalah konstanta. Tadi kalau ada konstanta, turunannya adalah 0, maka tidak usah ditulis, sehingga pada soal yang pertama 3x kuadrat min 5x plus 2, maka f aksen x-nya atau turunan pertama dari fungsi fx itu adalah 6x min 5. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Fx-nya itu adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 5. Maka turunannya atau f aksen x-nya kita kalikan saja 3 kali koefisiennya. Nggak ada tulisannya, berarti koefisiennya dianggap 1. 3 kali 1 berarti tetap 3. Kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Berarti 3 kurangi 1 adalah 2, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, kemudian dikurangi 2x kuadrat, turunannya adalah pangkatnya kalikan koefisiennya. 2 kali 2 berarti
4x pangkatnya kurangi 1 menjadi 1 ya. 2 kurangi 1 1 berarti 4x pangkat 1, nggak usah ditulis pangkatnya. Min x sendiri ini pangkat 1 berarti tinggal dihilangkan saja, menyisakan koefisiennya, yaitu koefisiennya adalah 1. Nah sedangkan konstanta turunannya adalah 0, berarti tidak usah ditulis ya. Seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, f aksen x-nya dari fx-nya adalah x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x min 3x plus 2. Turunannya berarti pangkatnya kita kalikan koefisiennya. Koefisiennya 1. 4 kali 1 berarti 4. X pangkatnya kurangi 1. 4 kurangi 1 adalah 3. Kemudian dikurangi 3 kali koefisiennya. 3 kali 1 berarti 3 ya. X pangkatnya kurangi 1 berarti menjadi 2 plus 2x x kuadrat, maka turunannya adalah 2 kali 1 berarti 2, sehingga x pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1, sehingga 2x tidak usah ditulis pangkatnya. Kemudian min 3x, karena di sini x-nya pangkat 1 berarti turunannya tinggal 3 saja atau hilang. Kemudian 2 karena konstanta maka turunannya 0, tidak usah ditulis. Nah, kemudian yang selanjutnya soal yang keempat, fx-nya di sini dalam bentuk perkalian, maka harus kita kalikan terlebih dahulu sebelum kita turunkan. 4x kali 3x min 2. Kalau kita kalikan menjadi 12x kuadrat. 4x kali 2 adalah min 8x. Sehingga dari sini baru bisa kita turunkan. Maka turunannya adalah 2 kali 12 berarti 24x. Pangkatnya menjadi pangkat 1, tidak usah ditulis. Min 8x, karena x-nya pangkat 1 berarti turunannya x-nya hilang menjadi 8 ya. Dan yang terakhir yang soal nomor 5, maka fx-nya di sini kita kalikan terlebih dahulu. 2x min 1 kali x plus 2. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 2 berarti plus 4x. Min 1 kali x berarti min x. Min 1 kali 2 adalah min 2. Nah, ini masih simbolnya fx karena apa? Karena belum kita turunkan, karena di sini ada yang bisa kita kerjakan atau kurangkan. Berarti menjadi 2x kuadrat, 4x kurangi x adalah plus 3x min 2. Sehingga di sini baru bisa kita turunkan. Turunannya atau f aksen x-nya 2 kali 2 berarti 4x. Pangkatnya kurangi 1 berarti pangkat 1, 4x saja, nggak usah pangkat 1, plus 3x, karena x-nya pangkat 1 berarti turunannya x-nya hilang, menyisakan 3, dan min 2 konstanta berarti turunannya adalah 0. Saya lanjutkan pada contoh soal yang ke-6. Nah ini agak rumit, tapi nggak masalah, kita kerjakan satu persatu. Sebenarnya caranya sama. Fx-nya adalah setengah x pangkat 3 per 2 min 5 per 5 per x pangkat 3 plus x akar x. Nah, di sini perhatikan, untuk menentukan turunan pertama dari sebuah fungsi itu bentuknya harus x pangkat ya, x pangkat dan bukan pembagian seperti ini dan tidak ada akarnya seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini maka harus kita rubah menjadi dalam bentuk pangkat saja. Ya, dan dalam operasi penjumlahan atau pengurangan seperti tadi, kalau ada perkalian maupun pangkat maka kita kalikan dulu atau dipangkatkan terlebih dahulu. Nah, gunakan sifat eksponen, di mana yang pertama ini kita tetap saja fx-nya karena belum kita turunkan, berarti simbolnya masih fx. Nah, ini tetap setengah x pangkat 3 per 2. Ingat, kalau ada bentuk seperti ini dengan pangkat eksponen, sifat pangkat eksponen itu menjadi 5x pangkat min 3 ya. Bisa dibuka-buka lagi di kelas 10 ada ya. Kemudian plus x kali akar x. Akar x itu kalau kita jadikan dalam bentuk pangkat itu adalah x pangkat setengah ya. Nah, kemudian ini jangan kita turunkan terlebih dahulu, masih sama, yaitu setengah x pangkat 3 per 2 min 5x pangkat min 3 plus, ingat ada perkalian dari sebuah bilangan di mana bilangan pokoknya sama, x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Maka di sini dengan sifat eksponen pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. X pangkat 1 dikali x pangkat setengah berarti pangkatnya itu dijumlahkan, yaitu 1 ditambah setengah.
Ya. Ini masih setengah X pangkat 3 per 2, kemudian min 5 X pangkat min 3 plus X pangkat 1 ditambah setengah itu adalah 3 per 2. Saya langsungkan saja. Nah, kemudian kalau sudah kita turunkan F aksen X ya, karena sudah dalam bentuk pangkat dan penjumlahan pengurangan. Caranya sama, kita kalikan setengah kali 3 per 2. Saya tulis kalau bingung. Setengah kali 3 per 2 X pangkat setengah 3 per 2 dikurangi 1. 3 per 2 kurangi 1. Intinya sama. Kemudian min 5 X pangkat min 3. Ini kalau kita kalikan min 3 kali min 5 berarti plus 15 X pangkat, pangkatnya kurangi 1. Min 3 min 1 berarti min 4. Kemudian ditambah 1 ya, karena nggak usah ditulis, berarti X pangkat 3 per 2 kita kalikan menjadi 3 per 2 kali X pangkatnya kurangi 1, 3 per 2 min 1 ya. Kalau sudah tinggal diselesaikan saja, berarti setengah kali 3 per 2 adalah 3 per 4 X pangkat 3 per 2 kurangi 1 itu adalah setengah, kemudian ditambah ini tetap 15 X pangkat min 4, kemudian ditambah 3 per 2 X pangkat setengah juga ya. Nah, ini bisa dioperasikan sebenarnya, tinggal dijumlahkan saja 3 per 4 kali ditambah 3 per 2 karena di sini X-nya pangkatnya sama ya, diselesaikan sendiri. Nah, kemudian soal yang nomor 7, tentukan gradien garis singgung. Ingat, gradien itu simbolnya M, di mana M itu adalah turunan pertama dari sebuah fungsi atau f aksen X atau bisa disimpulkan Y aksen. Nah, turunannya apa di sini? X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3X plus 2. Turunannya adalah 3X kuadrat plus 2X kuadrat, turunannya berarti 4X min 3X, turunannya adalah X-nya hilang berarti 3. 2 turunannya berarti habis atau 0. Nah, di sini M-nya pertanyaannya adalah di titik X sama dengan 2. Maka setelah ketemu di sini tinggal kita substitusi saja. Substitusi X sama dengan 2 ke gradiennya atau turunannya. Berarti X-nya kita ganti 2, sehingga 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 3. 2 kuadrat 4 kali 3 itu adalah 12, ditambah 8 kurangi 3, atau hasilnya 20 kurangi 3 adalah 17. Sehingga pada soal nomor 7 gradien garis singgungnya adalah 17. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.